Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini 6 November 2022. Keluaran 16 ayat 13 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita, ambillah seperlunya. Nas ini memperlihatkan kepada kita tentang pemeliharaan Allah akan umatnya. Allah menjamin kehidupan mereka dari hari ke hari tanpa perlu khawatir akan hari esok. Di sini diceritakan Allah menurunkan makanan, dan makanan yang diturunkan Allah itu banyak jumlahnya, sehingga mereka tidak kekurangan, tetapi makan dengan kenyang. Lihat Keluaran 16 ayat 12. "Aku telah mendengarkan sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu mengetahui akulah Tuhan Allahmu." Namun walau makanan yang diturunkan Allah itu sangat banyak, Allah menetapkan jumlah yang boleh mereka ambil. 1 gomer, 1 orang. 1 gomer itu kurang lebih 3,6 liter atau 1/10 eva. Dan jumlah itu sudah membuat mereka kenyang. Tidak kurang dan tidak lebih. Makanan itu disebut manna. Kepadatan manna itu sendiri sebegitu rupa sehingga menjadi makanan yang bergizi yang menguatkan tanpa perlu dibubuhi apapun. Menurut orang Yahudi, manna itu cocok rasanya bagi semua orang. Tidak peduli bagaimana selera mereka. Makanan itu menyehatkan dan mudah dicerna. Manna itu dikumpulkan di pagi hari dan akan mencair pada siang hari. Jadi siapa yang tidak mengumpulkan di pagi hari sampai menjelang siang, maka ia tidak akan mendapatkan manna itu lagi. Dan mereka tidak boleh hidup dengan makanan hari ini untuk besok, karena hari besok ada lagi makanan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kita tidak tahu dengan pasti kenapa ada di antara mereka yang tidak menghabiskan makanan itu. Tapi kemungkinan makanan itu tidak dihabiskan karena ingin berhemat, menyimpan persediaan esok hari, atau karena kurang percaya akan ada lagi manna turun dari langit,
Atau mungkin mau menumpuk sisa-sisa setiap hari sehingga ada bekal untuk beberapa hari ke depan. Atau mungkin juga karena malas mengambilnya di esok pagi sehingga sisanya bisa dimakan untuk hari esok. Namun apapun alasannya, perbuatan itu tidak berkenan kepada Allah. Allah menghendaki mereka bangun tiap pagi mengumpulkan manna, lalu makan dengan kenyang tanpa kekurangan atau kelebihan, dan tidak khawatir akan hari esok. Sebab Allah memelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Lihatlah kebodohan mereka yang tidak mendengar perintah Allah. Mereka meninggalkan manna yang dibawa ke rumah. Manna itu menjadi busuk dan berulat. Mungkin orang-orang ini menyangka bahwa mereka lebih bijaksana dan lebih pintar mengelola dibandingkan yang lain yang tidak menyisakan takaran yang sudah ditetapkan Allah. Namun apa yang terjadi? Makanan itu berbau busuk dan berulat, dan mereka dimarahi Musa sang pemimpin. Itu menyakitkan sekali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi perenungan mendalam bagi kita, supaya kita mengambil atau mencari makan seperlunya saja, dan makanlah dengan kenyang. Jangan ditahan lapar atau setengah kenyang hanya karena takut dan khawatir hari esok. Lain ceritanya kalau ada penyakit yang mengharuskan kita tidak makan dengan kenyang. Menimbun karena rasa khawatir itu perbuatan yang salah. Tetapi mengumpulkan lebih dari biasa karena situasi tertentu itu tidak salah. Umat Israel ini juga pada hari yang ke-6 mengambil 2 gomer per orang. Sebab pada hari Sabat, yakni hari ke-7, mereka harus beristirahat. Tidak boleh mengumpulkan manna. Lihat Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer per orang tiap-tiap orang. Dan ketika ada yang mencoba mengumpulkan di hari yang ke-7, mereka tidak mendapat apa-apa. Keluaran 16 ayat 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita percaya dan mau hidup seperti yang diperintahkan Tuhan, dapat dipastikan kita akan hidup dengan tenang. Dan jika hati tenang, tubuh pun segar. Dan dapat dipastikan tidak akan ada iri hati terhadap sesama. Sebab setiap orang hanya mengambil seperlunya saja. Yang mengambil banyak tidak kelebihan. Sebab akan dimakan orang dalam jumlah banyak juga. Tetapi tetap 1 gomer per orang menurut jumlah jiwa 1 kemah. Dan yang sedikit pun tidak kekurangan. Sebab hanya akan dimakan sedikit jumlah orang dalam kemahnya. Namun perlu diingat, sakit penyakit tidak bisa ditolak. Sepandai-pandainya orang menjaga kesehatan atau sesaleh apapun orang di hadapan Tuhan, penyakit bisa saja datang menerpa seseorang. Dalam Ogen, Ayub adalah orang yang paling saleh di muka bumi ini menurut pandangan Allah. Tetapi ia sakit juga. Tentang itu pun kita tidak usah khawatir. Sebab Allah bukan hanya bisa memberi makan, tetapi bisa menyembuhkan semua macam penyakit. Datanglah kepadanya sebab ia baik dan sanggup menyembuhkan. Namun kita tidak boleh lupa, pada suatu saat yang tidak kita tahu kapan itu, kita akan mati juga. Dan jika kita mati, bukan berarti Tuhan tidak sanggup dan tidak mau sembuhkan kita. Tapi Ia ingin kita kembali kepadanya, ke rumah yang kekal. Dan itu pun sudah Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya. Amin.